Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang jarang kita lakukan, berhenti sejenak, tarik napas, hadir. Karena di tengah segala hiruk-pikuk hidup modern, scroll tak henti, notifikasi, yang membombardir, ekspektasi dari orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita, ada satu hal yang sering kita abaikan, diri kita sendiri. Tapi, sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Bagian pertama, perbandingan perang sunyi yang tak pernah kita menangkan. Coba ingat terakhir kali Anda membuka Instagram atau LinkedIn. Apa yang Anda rasakan? Sedikit iri? Mungkin rasa tidak cukup? Atau panik diam-diam karena merasa tertinggal? Itulah penyakit zaman ini. Perbandingan konstan yang tak terlihat, tapi merusak. Kita menilai hidup kita melalui highlight orang lain, dan akibatnya kita kehilangan koneksi dengan jalan kita sendiri. Kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu, Marcus Aurelius. Dan kualitas pikiran itu merosot setiap kali kita membandingkan pencapaian kita dengan standar yang bahkan bukan milik kita. Kalau kita terus mengarahkan energi keluar ke pencapaian orang lain, ke pengakuan sosial, kita mulai melupakan investasi paling penting, diri sendiri. Bagian kedua, fokus itu disiplin harian, bukan momen ajaib. Ada kepercayaan keliru bahwa orang sukses punya motivasi super kuat setiap pagi. Tidak, fokus bukan soal motivasi. Fokus adalah keputusan harian, kecil, konsisten, kadang membosankan, tapi itulah kekuatannya. Kesuksesan adalah hasil dari usaha kecil yang diulang setiap hari. Lihat saja Oprah Winfrey. Dia tidak menjadi Oprah karena punya jalur instan. Dia menjadi Oprah karena dia setia pada dirinya sendiri. Meski dunia awalnya menolak, dan hari ini Anda juga bisa mulai melakukan hal yang sama, bukan dengan mengubah segalanya, tapi dengan mengubah satu kebiasaan, satu keputusan kecil hari ini. Bagian ketiga, penguasaan diri, menjadi tuan atas reaksimu. Bayangkan Anda baru saja dikritik di depan umum. Respon otomatis kita? Tersinggung, marah, membela diri. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bukan kejadian yang membuat kita terganggu, tapi penilaian kita terhadapnya. Epictetus. Kita tidak mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan interpretasi kita. Dan dari situlah kekuatan sejati berasal. Kita mulai sadar, oh, saya sedang terluka, tapi saya tidak harus menyalahkan dunia. Atau, ya saya gagal, tapi ini bukan akhir, ini awal dari proses perbaikan. Itulah penguasaan diri, bukan penyangkalan emosi, tapi kemampuan untuk tidak menjadi budaknya. Carl Jung menyebutnya, dia yang melihat keluar, bermimpi. Dia yang melihat ke dalam, terbangun. Bagian keempat, tujuan yang bermakna lebih penting dari tujuan yang mengagumkan. Coba Anda pikirkan, berapa banyak tujuan yang sebenarnya bukan milik Anda? Seringkali kita kejar gelar, jabatan, validasi, hanya untuk merasa kosong di ujungnya. Karena tujuan itu bukan berasal dari dalam. Itu bukan misi, itu hanya ambisi, yang dibungkus dengan tekanan sosial. Tujuan yang bermakna itu seperti kompas. Ia tidak menjanjikan jalan tercepat, tapi ia memastikan kita tidak tersesat. Bagian kelima, bangun kehidupan yang terstruktur, bukan yang sibuk. Kita hidup dalam budaya glorifikasi kesibukan, tapi sibuk bukan berarti efektif. Sibuk hanya berarti terjebak dalam reaksi tak henti-henti terhadap dunia luar. Kehidupan stoik tidak sibuk, ia terstruktur. Mulailah dengan 15 menit pagi yang tenang. Jurnal, renungan, latihan, atur prioritas. Bukan karena ingin terlihat produktif, tapi karena Anda ingin menghidupi hari, bukan sekadar melewatinya. Dan ingat, jadwalmu menunjukkan apa yang kamu hargai. Bagian keenam, keheningan adalah tempat tumbuhnya kejelasan. Keheningan bukan pelarian, itu ruang suci. Di sanalah Anda mendengar suara batin Anda. Di sanalah Anda bertanya, apa yang benar-benar penting hari ini? Apa yang sebenarnya sedang saya hindari? Siapa saya ketika semua topeng sosial dilepaskan? Keheningan itu tak ternilai, tapi butuh keberanian untuk masuk ke dalamnya.
Jadi saya tidak akan beri Anda 10 langkah sukses atau 5 tips efisiensi. Saya hanya ingin mengajak Anda memilih satu hal hari ini. Katakan tidak pada satu gangguan. Luangkan 10 menit untuk refleksi. Lakukan satu tindakan yang menyelaraskan Anda kembali ke dalam. Karena hidup bukan soal menjadi yang tercepat, tapi tentang menjadi yang paling hadir. Jangan terganggu oleh hal-hal di luar kendalimu. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kontrol dan kendalikanlah itu sebaik mungkin. Epictetus, dan percayalah, ketika Anda fokus ke dalam, ketika Anda mulai dari diri sendiri, semua hal lain perlahan mulai beres. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini menggugah, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena kadang, video seperti ini datang justru ketika Anda paling membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.